Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. James Rodriguez mengungkap alasannya meninggalkan Real Madrid dan berpaling ke Everton pada musim panas lalu. James Rodriguez memilih hengkang dari Real Madrid dan berpaling ke Everton karena klub berjuluk The Toffees itu mempercayai kemampuannya. Selain itu, faktor keberadaan Carlo Ancelotti di Everton juga menjadi penyebab alasan James Rodriguez ingin menjajal kerasnya kompetisi Liga Inggris. Carlo Ancelotti bukan orang asing bagi James Rodriguez, sebab mereka berdua pernah bekerja sama di Real Madrid pada tahun 2014, 2015 dan Bayern Munchen pada tahun 2017. James Rodriguez mengatakan, "Saya harus pergi ke tim di mana saya bisa dipercaya. Saya perlu bermain di bawah pelatih yang mengenal saya. Bagaimana saya berperilaku baik di dalam maupun di luar lapangan." Lebih lanjut, James Rodriguez mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Everton dan Carlo Ancelotti lantaran telah mempercayai kemampuannya. James mengatakan lagi, "Saya akan selamanya berterima kasih kepada klub dan Carlo Ancelotti. Itulah mengapa saya mencoba menunjukkan yang terbaik dan bermain di level tertinggi pada setiap pertandingan." Kepercayaan Everton dan Ancelotti tersebut dibayar dengan performa apik James Rodriguez di lapangan pada kompetisi musim 2020-2021. Sejauh ini James telah mencatatkan 11 pertandingan bersama Everton di Liga Inggris. Dalam 11 penampilannya di kompetisi negeri Ratu Elizabeth itu, James telah membukukan 3 gol serta menyumbangkan 3 assist. Terlepas dari performa James Rodriguez di bawah kepelatihan Carlo Ancelotti, Everton yang mengoleksi 29 poin dari 16 pertandingan sementara menempati peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris. Torehan 29 poin Everton berkat hasil 9 kemenangan dan 2 hasil imbang. Rumor transfer dari Real Madrid. Los Blancos berniat memboyong striker Tottenham Hotspur Son Heung-min. Kondisi keuangan yang cekak di kala pandemi corona membuat Real Madrid tidak belanja banyak di bursa transfer musim panas kemarin. Pun di bursa transfer musim dingin Januari ini, Real Madrid sepertinya juga tidak belanja dulu. Meski begitu, Real Madrid terus memantau beberapa pemain yang termasuk dalam daftar belanjanya. Diyakini pada musim panas Juni mendatang, Real Madrid siap tancap gas buat belanja. Dilansir dari Marca, salah satu incaran Real Madrid adalah pemain Tottenham Hotspur. Dia adalah Son Heung-min. Son Heung-min sudah memperkuat Tottenham Hotspur sejak tahun 2015. Pemain berusia 28 tahun asal Korea Selatan itu sudah mencatatkan 254 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 1 gol dan 55 assist. Son Heung-min pun begitu meledak dalam 2 musim terakhir. Musim lalu, Son mampu mencetak 11 gol dan 11 assist dari 30 laga di Liga Inggris. Musim ini Son lebih menggila. Di bawah polesa manajer Jose Mourinho, Son makin gencar bikin gol dan sudah membuat 12 gol dari 16 laga sejauh ini. Son pun mampu ditempatkan di banyak posisi di lini serang. Jadi penyerang sayap oke, bermain di belakang striker juga bisa, atau menjadi ujung tombak tidak masalah. Kontrak Son Heung-min di Tottenham Hotspur bakal habis di tahun 2023 mendatang. Son memang menjadi andalan di lini depan, tapi rasanya jika Spurs ditawari harga besar maka tidak menutup kemungkinan untuk melepasnya. Lini serang Real Madrid memang jadi masalah sekarang ini. Eden Hazard sering kena cedera, lalu pemain-pemain mudanya seperti Vinicius Junior dan Rodrigo dinilai belum matang. Apalagi Luka Jovic juga belum bersinar. Real Madrid pun hobi membeli pemain dari Spurs, seperti Gareth Bale dan Luka Modric yang pernah diboyongnya dan sukses meraih gelar. Kepanikan nampaknya melanda Real Madrid yang berhasrat mempertahankan gelar juara Liga Spanyol. Tak kunjung ada kata sepakat terkait kontrak, Sergio Ramos pun akhirnya memberikan 2 opsi tak terduga. Bicara soal kegemilangan Real Madrid bukan hanya soal skema apik rencana pelatihnya saja. Ya, sebagian besar kalangan fans atau Madridista yakin jika Zinedine Zidane adalah sosok yang membawa keajaiban bagi klub. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Hadirnya para pemain berkualitas atau proyek Los Galacticos menjadi alasan mengapa Los Blancos begitu ditakuti hingga kini. Sebut saja kedatangan Cristiano Ronaldo, Kakak, Gareth Bale, dan tentu saja Sergio Ramos yang membantu meringkuk gelar juara semua liga. Namun apa jadinya jika para pemain itu pergi? Hal inilah yang membuat Real Madrid alami keringat dingin karena berpotensi ditinggal oleh kaptennya sendiri. Sebagaimana diketahui, kontrak sang kapten bakal selesai pada akhir musim La Liga Spanyol kali ini. Sampai bawa nama Presiden Florentino Perez, paksaan Ramos agar tuntutan kontrak 2 tahun terpenuhi tidak mampu dikabulkan Real Madrid. Takut akhirnya sang bintang lepas juga, mereka pun ajukan 2 pilihan. Pilihan pertama, bek timnas Spanyol itu bisa tetap tinggal dengan gaji penuh dengan masa kontrak 1 tahun saja. Lalu pilihan lain ialah diperbolehkan bertahan 2 tahun, tapi dengan pemangkasan 10% pendapatan. Alasan kekehnya tim asal Madrid itu tak lepas dari kebijakan enggan mempertahankan lama pemain berusia 30 tahun ke atas.
Sebelum ini saja mereka berhasil mengekang gelandang veteran Luka Modric dengan masa bakti setahun lagi plus pemangkasan gaji. Akan tetapi usaha dari Los Merengues ini belum tentu bakal disetujui oleh pemain berusia 35 tahun itu. Pasalnya Ramos mendapatkan tawaran lebih menggoda, yakni kenaikan gaji dalam 3 tahun masa kontrak di PSG. Saking berhasilnya untuk pindah, Sergio Ramos bahkan sampai bawa-bawa nama Lionel Messi, rivalnya dari Barcelona. Jika benar dirinya pergi, Real Madrid bisa jadi dalam bencana besar, karena belum ada sosok bek tengah penggantinya. Luka Jovic terlupakan di Real Madrid. 2 musim sudah dirinya belum bersinar dan akhirnya cuma duduk manis di bangku cadangan. Musim lalu Real Madrid membeli Luka Jovic dari tim Bundesliga Eintracht Frankfurt. Jovic begitu menjanjikan dengan torehan gol-gol di musim sebelumnya. Musim 2018-2019, Luka Jovic mampu mencetak 17 gol dari 32 pertandingan di Bundesliga, plus 10 gol dari 14 pertandingan di Liga Eropa. Umurnya juga masih muda, maka Real Madrid membawanya dengan harga mahal, seharga 60 juta euro. Musim lalu dan musim ini Dewi Fortuna tidak berpihak kepada Luka Jovic. Pemain asal Serbia itu terus melempem dan pelan-pelan terlupakan. Dilansir dari Marca, Real Madrid memainkan 50 pertandingan pada tahun 2020, tetapi Luka Jovic hanya tampil dalam 18 pertandingan. Musim ini Jovic hanya bermain 208 menit untuk Real Madrid. Bahkan dia tidak pernah bermain dalam 5 pertandingan terakhir Los Blancos. Gol-gol dari Luka Jovic pun tak kunjung datang. Musim lalu pemain berusia 23 tahun itu cuma membuat 2 gol dari 17 pertandingan di Liga Spanyol. Musim ini dari 4 laga yang sudah dimainkannya, Jovic sama sekali belum mencetak gol. Padahal dirinya sudah digadang-gadang bakal jadi suksesornya Karim Benzema. Jovic juga kerap dihantam cedera, sehingga beberapa kali harus absen. Luka Jovic pun sempat dirumorkan bakal dilepas atau setidaknya dipinjamkan pada bursa transfer musim panas kemarin. Sayangnya hal itu tidak terwujud. Pelatih Zinedine Zidane pun lebih suka memainkan jasa pemain muda lainnya seperti Vinicius Junior dan Rodrigo. Benzema sendiri tak tergantikan. Maka jadilah Jovic cuma bisa duduk manis di bangku cadangan. Gosip merapatnya Messi ke PSG sempat mencuat pada musim panas lalu, ketika La Pulga secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Barcelona. PSG pun masih berpeluang besar menggait Messi mengingat pemain berusia 33 tahun itu akan berstatus bebas transfer pada penghujung musim nanti. Selain Messi, belakangan juga muncul rumor yang menyebutkan bahwa PSG membuka peluang untuk memboyong Sergio Ramos yang kontraknya bersama Real Madrid akan habis pada akhir musim ini. Pochettino sendiri sudah menyatakan bahwa ia akan menyambut kedatangan Messi dengan hangat jika sang bomber nanti akan ke Paris. Pochettino mengatakan, "Saya rasa pemain-pemain hebat selalu diterima di PSG. Kami adalah salah satu klub terbesar di dunia. Jadi normal jika rumor-rumor seperti ini bermunculan. Namun saya baru tiba di klub ini, jadi saya akan mengesampingkan rumor ini." Secara materi, sebenarnya PSG sudah memiliki kemewahan di lini depan mereka, dengan keberadaan pemain sekaliber Neymar dan Kylian Mbappe. Pun demikian dengan lini belakang yang kini dihuni oleh Marquinhos dan Kimpembe. Meski demikian, Pochettino tentu sama sekali tidak akan menolak jika dibelikan Messi dan Ramos oleh manajemen PSG. Selain Messi dan Ramos, beberapa pemain juga dilayani dengan PSG. Salah satunya adalah penggawa-gawang timnas Prancis milik Tottenham, Hugo Lloris. Lalu seperti apa penampakan starting line up PSG jika Messi dan Ramos bergabung? Berikut adalah formasi yang mungkin bakal terjadi di PSG nanti.